Saya record ya, biar nanti bisa lihat lagi. Nah, untuk memasukkan data dari Excel ke dalam Rapid Miner, teman-teman, kita menggunakan operator yang namanya read Excel. Operatornya ini ya, read Excel. Nggak usah yang read format, yang read Excel biasa aja dimasukkan ke sini. Ini retrieve irisnya kita hapus dulu, kita delete dulu. Oke, read Excel ya. Kita lihat read Excel sebelah kanan, pada bagian propertiesnya ada import configuration wizard dan ada Excel file. Karena kita masih memerlukan konfigurasi atau setting untuk pre-processing datanya, kita menggunakan yang import configuration wizard aja, yang gampang ya, teman-teman ya. Import configuration wizard. Kita klik import configuration wizard. Kita masukkan datanya tadi, itu ada di mana ya? Data mining, data set, di bagian ini, data set iris. Kita masukkan datanya teman-teman ya. Kita cari datanya, kita masukkan data set iris misalkan. Ini contoh dulu ya, sebentar ya teman-teman ya. Untuk nanti yang datanya nanti saya share di classroom setelah ini, setelah saya contohkan. Kemudian klik next. Nah, pada bagian ini akan masuk ke bagian data apa saja sih yang mau kita import gitu ya. Kita blok saja semua datanya atau nggak perlu diapa-apain ya, karena ini sudah terblok otomatis. Kemudian di sini juga kita milih sheet mana yang mau digunakan ya. Kalau misalkan data Excel kita itu ada beberapa sheet, nanti bisa muncul di sini. Ini kan sheetnya cuma satu, cuma iris stock ini ya, tadi ya, cuma iris aja. Makanya datanya cuma satu sheet seperti ini. Kemudian klik next. Ini next lagi, tidak perlu diapa-apain. Nah, di sini ini adalah setting tiap-tiap atribut, perannya sebagai apa, dan juga tipe datanya. Pada baris yang pertama itu adalah judul kolom. Itu ya, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Itu adalah judul kolomnya. Serta kelas. Kelas ini juga judul kolom. Ini judul kolom ya. Judul kolom. Ini tanda centang di atas ini menandakan bahwa kolom tersebut digunakan untuk perhitungan atau tidak diperlukan. Gitu ya. Kalau misalkan nggak perlu, ya nggak usah dicentang. Centangnya dihilangkan. Gitu ya. Ada beberapa mungkin data-data yang tidak perlu dimasukkan. Seperti misalnya data kalau klasifikasi atau clustering misalkan tidak perlu nomor urut misalkan gitu ya, atau nomor absen ya centangnya dihapus aja seperti itu. Atau mungkin ada data alamat rumah tapi nggak diperlukan alamat rumahnya, maka dihapus saja centangnya misalkan gitu ya. Tapi kalau ini data iris ini kita gunakan ke 5-5-nya 1 2 3 4 5 ya, kelima atributnya. Kemudian baris yang kedua ini adalah tipe data, teman-teman ya. Tipe data yang akan digunakan untuk proses pengolahan datanya. Real, itu tipe data apa real? Real tipe data apa real? Tipe data? Halo? Real tipe data apa real? Semester 5 kok ya. Real itu datanya kayak bentuknya apa, itu datanya bentuknya? Ini apa nih bentuknya nih? Bilangan apa nih? Desimal ya? Atau bilangan pecahan ya? Ini kan 5,8, 4,3. Berarti real adalah tipe data integer, bilangan bulat dong. Tipe data float ya, tipe data bilangan pecahan ya, real ya. Nah, kalau integer kan bilangan bulat. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Kemudian ini karena tipe datanya koma-komaan semua, kita pakai tipe data real. Untuk yang atribut atau kolom kelas, kita pakai data
yang binominal. Di sini sudah otomatis biasanya. Tapi kadang-kadang ada data-data yang perlu kita setting lagi ya. Menyesuaikan algoritmanya. Binominal itu artinya tipe data yang dia punya dua pilihan gitu ya. Di sini kita saksikan atau kita lihat ya. Pilihannya hanya ada dua, yaitu iris setosa dan iris versicolor. Ini. Kalau misalkan pilihannya lebih dari dua, kita bisa pilih yang polinominal seperti ini, nggak masalah. Oke, baris pertama itu nama kolom, baris kedua tipe data, baris ketiga ini adalah role atau peran dari atribut tersebut. Oke, biasanya sih cuman atribut atau label. Jadi untuk penentuan atribut mana yang sebagai label, kita tentukan pada yang baris ketiga ini, teman-teman. Kira-kira labelnya yang mana ini? Yang dijadikan label yang mana? Kolom yang mana? Apakah sepal length, sepal width, petal length, petal width, atau kelas? Kelas ya, atributnya ini diganti sebagai label. Seperti ini, teman-teman. Jadi yang lain, kolom lain itu tetap atribut, kolom yang sebagai label, role-nya kita ganti menjadi label seperti ini. Ini banyak ya, ada ID, weight, batch, cluster, prediction dan lain-lain. Kita label. Kemudian kalau sudah klik finish, ini finish ya, nggak kelihatan sih. Klik finish. Seperti ini. Read Excel sudah masuk, datanya juga kolomnya sudah kita sesuaikan, ada atribut dan ada labelnya. Kita masukkan ke decision tree seperti ini. Nah, kita masukkan di sini apply model seperti biasa, kita run. Sisanya sama. Cannot map index of binary attribute to nominal value. Nah, ini first row as names. Kita coba. Binary attribute to nominal value. Polinominal ya, betul ya, binominal ya tadi ya. Nah, ini plus tool label atribut ya. Tidak ada error kok, tidak ada data yang kosong. Kita klik finish. Binary attribute to nominal value. Kita coba ganti ini jadi polinominal ya. Kita lihat irisnya. Apakah ada hanya dua? Betul. Ada tiga ternyata teman-teman ya. Ini enggak tercatat semua sih. Berarti kita pilih datanya yang ini adalah polinominal ya. Ada Virginica juga. Oke. Nah, ini fungsinya kita pakai import configuration wizard ya. Kalau nggak pakai yang import configuration wizard, kita nggak bisa nyeting-nyeting polinominal. Nah, jadi ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ternyata atribut yang menjadi cabang utama dari decision tree itu adalah petal length. Ini ya. Petal length, atribut petal length ini menjadi cabang yang utama. Kemudian diikuti dengan petal width, petal length yang kurang dari 5, lebih dari 5. Kemudian petal length lagi, yang paling berpengaruh ternyata di sini adalah petal length ya. Hasilnya seperti ini. Bisa connect internet teman-teman ya. Datasetnya saya share di Classroom. Saya share ada banyak ya, nanti teman-teman ini. Hari ini kita latihan tentang clustering dan estimasi ya.
Ini dataset Iris. Ini teman-teman ya, saya share ada sekitar 13 file Excel dataset. Nanti bisa kita gunakan untuk latihan ya. Baik latihan sekarang dengan RapidMiner ataupun nanti ketika kita pakai Python ya, pakai Google Kolaborator. Oke, sambil menunggu. Oke, ini untuk yang RapidMiner, upload data menggunakan Excel ya, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk split data masih sama teman-teman ya. Kalau mau di split datanya, kita enable lagi aja ini. Performance-nya kita lihat. Split datanya kita pakai 80-20 ya. 80% untuk training, 20% untuk testing. Kita coba ukur akurasi dan classification error-nya. Kita play. Cek, halo. Ya, recordnya hilang ya. Nah, ini sudah terupload ya. Ada kontak lens, CPU testing, credit approval testing, credit approval training, data kelulusan mahasiswa, data pemilu KPU, data pemilu DKI 2009, data pemilu KPU testing, dataset Iris yang tadi ya, harga saham testing dan harga saham training. Kita posting. Nah, ini silakan di download untuk datanya masing-masing. Kita save lagi prosesnya dengan nama 4.5 ya, C4.5 Iris. Oke.
Nah, kemarin kan untuk data set yang iris ya tadi ya teman-teman ya, kita setting untuk labelnya. Sekarang kita coba menggunakan yang algoritma berikutnya. Klasifikasi kita sudah nyoba dua ya, naive Bayes dan C45. Mau coba KNN, kita coba KNN ya. KNN itu di sini seperti ini. Decision tree kita hapus dulu. Untuk KNN akurasinya 93% ya teman-teman ya. Sedikit lebih tinggi daripada kemarin naive Bayes dan decision tree tadi. Classification error-nya 6,67%. Ini untuk KNN. Kita save dulu KNN. Save proses S. KNN iris. Oke, kita sudah coba tadi naive Bayes kemarin ya, C45 dan KNN. Sekarang kita coba dengan data yang sama ya, data iris. Kita akan coba menggunakan algoritma clustering, teman-teman ya. Algoritma clustering kita menggunakan k-means saja. Kita menggunakan k-means di sini. Ini sudah muncul k-means ya. Ini KNN-nya kita hapus. Clustering k-means. Kalau clustering itu adalah pembelajaran tanpa guru ya teman-teman ya, atau unsupervised, berarti kita coba dulu ya. Labelnya kita hapus, kita import configuration wizard lagi, dataset iris, kemudian klik next, iris setosa, next lagi, labelnya kita centangnya hapus ya, centangnya kita uncheck. Apakah jadi di sini? Nah, kita performance-nya tidak menggunakan ini teman-teman. Kalau yang ke means atau clustering, performance-nya kita bukan menggunakan performance classification ya. Kita del dulu, kita gunakan, kita cari lagi performance, operator performance yang lain. Ada performance yang biasa ya teman-teman ya, yang ini ya. Apakah bisa kita masukkan itu coba? Bisa juga. Harusnya label data tetap ya. Ada special attribute label. Kalau gitu kita performance-nya kita ini dulu. Kita coba dulu ya clustering hasilnya seperti apa. Label. Play. Sorry. K-means itu kita di awal menentukan nilai K-nya dulu ya teman-teman ya. Nilai K. Nilai K itu adalah nilai yang akan kita jadikan titik sentroid atau titik pusat datanya. Teman-teman bisa juga mengasosiasikan atau menganalogikan bahwa K ini adalah mau jadi berapa sih kita bagi datanya gitu ya. Mau jadi berapa klaster kita membagi datanya. Itu juga bisa dikategorikan seperti itu. Jadi karena kita di awal tadi sudah tahu ya, kalau iris itu datanya ada 3 jenis, maka K-nya bisa kita setting 3, teman-teman. Seperti ini. Sebenarnya perbedaan K sendiri, K2, 3, 4, 5,
itu juga sudah bisa jadi satu topik penelitian ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya data private, ngambil data di mana gitu ya, di cluster datanya, kemudian dibandingkan tiap-tiap nilai K-nya ya, K-nya 2, 3, 4, atau 5, kemudian dijadikan apa namanya, dilihat model performa modelnya, mana yang akurasinya paling tinggi, seperti itu juga bisa, perbandingan K-nya. Kita lihat seperti ini ya hasilnya. Cluster 0, 50, cluster 3, cluster 1, 30, cluster 2, 40 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi datanya itu mengelompok ya. Datanya setelah dihitung dengan menggunakan algoritma K-means itu mengelompok menjadi 3 klaster sesuai dengan inputan K kita tadi ya. Sekarang kita coba K-nya kita bikin, misalnya K-nya itu 4 deh. 4 belum 4 lah ya teman. Nah, ini. Datanya pun terbagi menjadi 4 teman-teman ya. Tapi yang ini cuma 1. Cluster 2 cuma 1 datanya. Apakah betul cuma 1? Kita cek cluster 2. Ya, cuma 1 ya. Yang lainnya cluster 1, cluster 0, cluster 1, cluster 3. Ini modelnya seperti ini untuk metadata. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman, untuk clustering ya. Dia mengklasterkan data. K-nya misalkan kita 2 ya. K-nya itu 2. Kita coba play lagi. Plot view-nya, datanya terbagi jadi 2. Apakah adil 15-15? Missing attribute. Cluster model ya, sampel set datanya. Seperti ini, teman-teman. Kalau kita bagi jadi 2 ya, seperti ini. Kalau kita tidak membagi 2, clustering testing trainingnya, K-nya tadi 2 ya, sorry. Oke. Kita play lagi, example set. Nah, seperti ini. Jadi nilai K itu tadi ya teman-teman ya, nilai K itu bahasa mudahnya ya, kita bagi jadi berapa klaster nih data kita, seperti itu ya teman-teman ya. Itu nilai K. Untuk K-means
Silakan mungkin teman-teman bisa dicoba bawa laptop ya. Atau kalau yang nggak bawa ya bisa gabung ke temennya dulu. Datasetnya sudah saya upload nih, data iris, dataset iris. Ada yang bertanyakan dulu sampai sini teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kecepatan, kurang kecepatan. Tambah lagi berarti. Kecepatan yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini sudah saya rekam ya. Nanti saya upload YouTube deh. Masuk enggak ya? Operator clustering ini di sini ya. K-means. Kalau K itu kayak K strip apa gitu ya? Mau KNN atau mau K-means, itu operatornya di sini. K-means yang biasa aja. Tidak perlu yang kernel, yang fast, yang medoid. K-means yang biasa. Kemudian kalau KNN ini adalah klasifikasi ya yang tadi ya, bukan clustering ya. Ini clustering. Read Excel-nya sudah bisa ya? Import konfigurasi bisa, sudah bisa? Bisa ya. Nah, ini untuk clusteringnya ini. Clustering, K-means ya. Kemudian yang perlu diingat berikutnya adalah kalau clustering terutama menggunakan K-means, saya ulangi lagi ya, tadi sudah saya sebutkan. Kita tentukan nilai K-nya di bagian properties ya. Kata K itu adalah secara bahasa mudahnya, simpelnya adalah kita mau bagi jadi berapa cluster data kita, ya K. Misalkan mau bagi jadi 2, ya berarti klasternya K-nya 2, 3 ya 3, 4, 4. Gitu ya. K ini adalah sebenarnya itu adalah titik sentroid atau titik sentral dari data gitu ya teman-teman ya. Jadi K-means itu cara kerjanya adalah tiap-tiap data, nah kita tentukan dulu sentroid atau titik pusat dari data misalkan 4 gitu ya. Nanti tiap-tiap data itu dihitung jaraknya lebih dekat kemana nih? K1, K2, K3, atau K4 gitu ya. Dengan menggunakan rumus Euclidean, rumus K-means. Nah itu nanti dihitung seperti itu. Makanya dia bisa mendekat ke masing-masing titik sentroid atau titik pusat datanya. Itu kita hitung dengan menggunakan rumus jarak.
Rumus-rumusan nanti aja teman-teman ya. Next aja. Kita cari yang mudah-mudah dulu aja. Errornya teman-teman ketika buka icon configuration wizard, range cell-nya yang kelas jangan diikutkan. Cuman yang petal width, petal length gitu aja ya, sepal width, sepal length saja. Bisa pakai Rapid Miner 5 jadi beda ya. Di bagian ini teman-teman ya, saya buka lagi ya. Ini. Nah, ini yang pertama. Ini untuk seleksi sheet datanya. Teman-teman juga ada kok yang itu yang Rapid Miner 10. Nah, ketika di sini teman-teman ya. Di bagian ini teman-teman yang kalau di saya ini kan pakai centang gini ya, check uncheck ya. Kalau teman-teman itu pilih range-nya di bagian yang sebelumnya, range A sampai E gitu ya. Ada nggak? Nah, range-nya cuma A sampai D karena yang kolom kelas itu tidak kolom kelas itu nggak dipakai ya. Karena ini kan datanya adalah algoritma clustering, maka tidak memerlukan label atau unsupervised seperti itu. Maka yang kelasnya bisa tidak diikutkan, range-nya cuma A sampai D aja, terus baru di next, finish. Bisa?
Ini yang example set, Mbak. Bukan yang model. Di sini ya, yang mau lihat visualisasinya itu ada di example set plot view. Kalau yang rapid manner 11 atau 10 ya, itu ada di example set juga sama di bagian visualization. Nanti muncul seperti ini, cluster datanya. Nah, oke, sudah ketemu? Mbak depan ini ketemu, Mbak? Sudah? Sekarang kita coba yang berikutnya adalah algoritma estimasi ya. Algoritma estimasi itu kita ada beberapa algoritma, ada linear regression, neural network, dan support vector machine. Data yang kita gunakan, di sini saya mau pakai data harga saham ya teman-teman ya. Harga saham yang training boleh, harga saham training. Ini saya simpan dulu di bagian save proses S, kemudian kuliah DM, Iris ya. Oke. Estimasi. Nah, kita pakai data yang CPU dulu teman-teman. Sorry. Kita pakai data yang CPU dulu ya. CPU dan CPU testing. Untuk data trainingnya kita pakai data yang CPU.xls ini. Untuk retrieve data XLS sama prosesnya teman-teman ya. Hanya di bagian ini files of type-nya kadang-kadang ada yang nggak kedetek gitu ya. Pakai yang all files saja. Kita pakai data yang CPU, ini saya sudah upload di sini data CPU. Import configuration wizard, CPU ya. CPU, kemudian klik next. Datanya di sini ada banyak datanya. Klik next lagi. Klik next lagi, kemudian nah, untuk yang ini teman-teman ya, pada rapid manner 5 itu di bagian performance atau atribut yang performance kita pilih menjadi label ini ya. Performance-nya untuk yang rapid manner 10 itu ada di bagian klik roda gigi ya, kemudian pilih change role. Klik roda giginya, lambang setting lah ya, roda gigi ya. Kemudian klik change role. Role-nya kita pilih, di situ ada diketik ya role-nya ya, tapi dipilih aja. Pilih sebagai label. Ada tadi apa aja ya Mas? Label, ID sama atribut ya. Pilih yang label. CPU XLS. Kalau yang lainnya itu tetap sebagai atribut. Ada myCity, MMIN, MMmin, Mmax, cache, chmin, chmax itu tetap sebagai atribut. Kalau sudah retrieve-nya, klik finish ya. Kemudian di sini ini saya delete dulu. Teman-teman masukkan, saya belum jelaskan ini ya, multiply ya. Multiply itu adalah operator, ini ya, multiply adalah operator untuk menggandakan inputan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu retrieve data berkali-kali,
Cukup retrieve sekali, masukkan ke operator multiply, nanti dia bisa mengeluarkan output berupa data yang sama ke operator lain. Begitu. Kita pakai linear regression ya ini ya. Pilih yang linear regression, masukkan ke sini. Algoritma klasifikasi itu ada linear regression, ada neural network, dan support vector machine. Kita pakai yang linear regression dulu. Kemudian dari multiply ini, operator yang outputnya masuk ke sini teman-teman ya. Kemudian model dimasukkan ke sini. Example dimasukkan ke sini. Ini yang ketiga ini ini weights ya. Weights itu bobot. Dimasukkan ke sini juga boleh. Seperti ini, linear regression. Kita mau tahu dulu model-model linear regression itu seperti apa ya. Jadi kita seperti ini dulu, tidak perlu apply model dan juga belum performance-nya belum ya. Kita play dulu aja, kita coba. Linear regression itu hasilnya seperti apa. Nah, ini atribut weight. Weight itu bobot tiap-tiap atribut. Kalau makin besar weight-nya berarti ya dia semakin besar apa namanya? Bobot perhitungannya ya, teman-teman ya. Kita pilih yang example set. Nah, ini. Linear regression. Linear regression estimasi itu menghasilkan yang namanya rumus ya, teman-teman ya. Atau formula. Hasilnya seperti ini, formula estimasi untuk perhitungan performance CPU. Tabel view, text view, dan annotation ya. Pilih yang text view teman-teman untuk lihat rumusnya. Kalau di tabel seperti ini, nggak begitu kelihatan, tapi kalau text view, ini rumusnya seperti ini. Ini linear regression, regresi linier. Nggak pakai multiply, nggak apa-apa, ini masih linear regression aja ya. Kemudian, kita sampai jam berapa sih? 10.30 ya? Ini teman-teman ada kuliah lagi nggak habis ini? Nggak ada ya? Satu lagi itu adalah ya. Yang mana? Oh, label. Change role-nya label. Yang performance itu label ya. Yang lainnya atribut. Hmm, Sekarang kita coba apply model ya. Seperti ini. Nah, teman-teman, kalau di apply model, ini ada prediction-nya ya. Performance aslinya sekian, prediction-nya sekian. Kok sama? Oh iya, datanya sama. Karena ini performance-nya beda.
Baik. Ini prediction-nya, prediction performance. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, ditambahkan apply model, hasilnya seperti ini. Linear regresi. Sekarang kita coba cek performance-nya ya. Kalau untuk estimasi, performance atau evaluasi yang kita cek itu adalah menggunakan RMSE ya, root mean square error. Kita pakainya performance yang di luar ini, yang ini. Performance yang di luar ya teman-teman ya, tidak di dalam folder klasifikasi, atribut ataupun clustering. Kita pakai yang performance. Tidak bisa, ini di disconnect saja. Performance, masuk sini. Coba play. Performance-nya kita lihat di sini performance factor ya, teman-teman ya. Root mean square error-nya adalah 51,106. Square error-nya sekian, RMSE-nya sekian, 51,106. Jadi kalau RMSE semakin kecil, maka dia semakin berarti modelnya itu semakin bagus gitu ya, teman-teman ya. Semakin kecil RMSE-nya, modelnya dia semakin bagus. Sebentar. Seperti ini nih. Apply model, terus dari label, ini masuk ke performance ya. Terus yang model tetap langsung ke output. Ini weight-nya nggak usah, nggak apa-apa teman-teman ya. Disconnect aja weight-nya, ini musingin. Yang model juga ini nggak usah, nggak apa-apa sih ini. Yang apply model yang ini. Kalau kita udah tahu rumusnya ya. Ini kalau belum tahu rumusnya kita bisa gunakan ini untuk modelnya. Belum tahu rules-nya. Nah, jadi seperti ini aja. Jadi nggak belibet ya. Tadi performance-nya, RMSE-nya dia 51,160. Sekarang kita mau coba dengan algoritma estimasi yang lain ya, yaitu menggunakan neural network. Kita ketik saja neural network ya, neural net di sini namanya. Kita masukkan neural net, kemudian apply model lagi, kita masukkan performance lagi. Kita coba neural network itu lebih kecil atau lebih besar RMSE-nya ya daripada yang linear regresi. Sampel, label masuk label, performance masuk ke performance. Next sampel nggak usah juga. Nggak apa-apa nih. Example. Nah, kita coba, kita play. Tadi performance factor yang kedua, ini adalah yang neural network. Nah, lebih kecil teman-teman ya. Performance RMSE yang neural network itu lebih kecil daripada yang linear regresi. Bisa dikatakan juga berarti untuk permodelan yang menggunakan neural network itu lebih baik gitu ya daripada yang menggunakan si linear regresi. Kita coba bandingkan satu lagi. Waktunya cepat banget sih ya. Satu lagi itu adalah SVM, Support Vector Machine. Support Vector Machine. Seperti ini. Kita coba aja. Run di Classroom. Yang clustering ya, itu juga dimasukkan di report Classroom. Searchingnya Support Vector Machine ya, teman-teman ya. Vector gitu aja. Nah, ini yang konektornya yang dihubungkan itu model dan example aja ya. Yang estimasi dan weight ini nggak usah. Performance. Dan ini juga bisa kita rename.
rename. Ini performance apa sih? LR ya. Ini performance neural network. Ini performance SVM. Kita coba play lagi. Performance SVM, RMSE-nya, wah tinggi sekali ya, RMSE-nya ya. 109. Jadi yang sementara ini yang paling baik adalah yang neural network ya. Errornya 35,825. Seperti ini teman-teman. Diperhatikan konektornya ya, di foto boleh. Jadi untuk hari ini kita ada beberapa percobaan. Tadi yang pertama adalah C45 ya. C45 untuk data iris, kemudian data iris, clustering, k-means, dan yang ini adalah estimasi dengan menggunakan linear regresi, neural network, dan support vector machine. Ini nanti silakan dicoba. Kemudian masing-masing model tadi dicoba dan di capture juga hasilnya teman-teman ya. Selain ininya juga di capture hasilnya, dimasukkan ke classroom. Oke? Begitu teman-teman, ada yang bertanyakan dulu sampai sini karena waktunya sudah habis. Ini yang MBKM sejauh ini di kelas ini ada berapa orang yang MBKM? Singanu beda wong apa? Itu dia. Untuk dosen ya, sampai hari ini surat tugasnya itu belum keluar teman-teman. Jadi harap menunggu ya. Orang biasanya. Saya juga nunggu surat tugasnya teman-teman. Kalau nggak ada surat tugasnya, saya ke sana mau ngapain? Gitu ya. Jalan-jalan doang ya. Kalau ada surat tugasnya kan resmi gitu ya. Kalau belum ada surat tugasnya ya saya dosen-dosen belum bisa juga untuk melakukan kunjungan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ada yang dosbingnya saya juga. Di mana Mas? MPK-nya di mana? Ada yang di Wangon? Oh, gitu. Belum masuk ya? Saya waktu itu udah di-share sama siapa ya? Oh iya, saya tak gabung grup WA dulu. Sudah kok, sudah masuk saya. Berarti yang Samsat Wangon itu dibagi dua ya. Ada yang Wangon, ada yang Purwokerto. Oke, berarti kan tempatnya dua ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau di website Rapid Miner juga ada sih sebenarnya versi-versi lama. Ada nggak? Udah nggak ada ya? Sebentar, coba. Ini saya stop dulu recordnya.